Halo adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan. Apa kabar hari ini? Dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Puji Tuhan. Saya diberkati, kamu diberkati, kita semua diberkati. Nah, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, berjumpa kembali dengan Encik Tina dalam channel Sekolah Minggu Ceria. Kali ini Encik Tina akan bercerita dari Bina Anak Pelajaran 18 dengan judul Indahnya Kerajaan Surga. Nah, adik-adik mau tahu seperti apa indahnya kerajaan surga itu? Sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk segala kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Saat ini kami mau mendengarkan cerita tentang surga. Tuhan tolong kami, urapi kami ya Tuhan, agar kami mampu untuk mengerti dan memahami cerita tentang surga yang menjadi impian dari manusia. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, silakan buka Alkitabnya di rumah. Cerita kali ini terdapat dalam Kitab Wahyu, dari Kitab Wahyu pasal 21 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-27, dan dilanjutkan dengan Kitab Wahyu pasal 22 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-5. Demikian firman Tuhan. Firman Tuhan berjudul Langit yang baru dan bumi yang baru, Yerusalem yang baru. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Aku juga melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari sorga dari Allah, yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, "Lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan tinggal bersama mereka. Mereka akan menjadi umatnya, dan Allah sendiri akan menyertai mereka sebagai Allah mereka. Ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu." Ia yang duduk di atas tahta itu berkata, "Lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru." Lalu firman-Nya, "Tuliskanlah, karena segala perkataannya ini dapat dipercaya dan benar." Firman-Nya lagi kepadaku, "Semuanya telah terjadi. Akulah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Siapa yang menang, ia akan memperoleh semuanya ini. Dan aku akan menjadi Allahnya, dan ia akan menjadi anakku. Namun orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, pembunuh-pembunuh, orang-orang yang berbuat cabul, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala dengan api dan belerang. Inilah kematian yang kedua." Kemudian datanglah seorang dari ketujuh malaikat yang memegang ketujuh cawan, yang penuh dengan ketujuh malapetaka terakhir itu. Lalu ia berkata kepadaku, "Marilah ke sini, aku akan menunjukkan kepadamu pengantin perempuan mempelai anak domba." Lalu di dalam roh ia membawa aku ke atas sebuah gunung yang besar dan tinggi. Dan ia menunjukkan kepadaku kota yang kudus itu, Yerusalem turun dari surga dari Allah. Kota itu penuh dengan kemuliaan Allah, dan cahayanya sama seperti permata yang paling indah, bagaikan permata yaspis, jernih seperti kristal. Temboknya besar dan tinggi, pintu gerbangnya ada 12 buah. Di atas pintu-pintu gerbang itu ada 12 malaikat, dan di atasnya tertulis nama ke-12 suku Israel. Di sebelah timur terdapat 3 pintu gerbang, di sebelah utara 3 pintu gerbang, di sebelah selatan 3 pintu gerbang, dan di sebelah barat 3 pintu gerbang.
Tembok kota itu mempunyai 12 batu dasar dan di atasnya tertulis ke-12 nama ke-12 rasul anak domba itu. Malaikat yang berbicara dengan aku mempunyai suatu tongkat pengukur dari emas untuk mengukur kota itu serta pintu-pintu gerbangnya dan temboknya. Kota itu bentuknya 4 persegi, panjangnya sama dengan lebarnya. Lalu ia mengukur kota itu dengan tongkat itu. 12.000 stadia, panjang, lebar, dan tingginya sama. Ia juga mengukur temboknya 144 hasta menurut ukuran manusia yang juga ukuran malaikat. Tembok itu terbuat dari permata yaspis. Kota itu sendiri dari emas murni, bagaikan kaca yang jernih. Dasar-dasar tembok kota itu dihiasi dengan segala jenis permata. Dasar yang pertama batu yaspis, yang kedua batu nilam, yang ketiga batu mira, yang keempat batu zamrud, yang kelima batu unam, yang keenam batu sardis, yang ketujuh batu ratna cempaka, yang kedelapan batu beril, yang kesembilan batu krisolit, yang kesepuluh batu krisopras, yang ke-11 batu lasuardi, dan yang ke-12 batu kecubung. Ke-12 pintu gerbang itu adalah 12 mutiara. Setiap pintu gerbang terdiri dari 1 mutiara dan jalan-jalan kota itu dari emas murni bagaikan kaca bening. Aku tidak melihat bait suci di dalamnya karena Tuhan Allah yang Maha Kuasa adalah bait sucinya. Demikian juga anak domba itu. Kota itu tidak memerlukan matahari dan bulan untuk menyinarinya, sebab kemuliaan Allah meneranginya dan anak domba itu adalah lampunya. Bangsa-bangsa akan berjalan di dalam cahayanya dan raja-raja di bumi membawa kekayaan mereka kepadanya. Pintu-pintu gerbangnya tidak akan ditutup sepanjang hari, sebab malam tidak akan ada lagi di sana. Kekayaan dan hormat bangsa-bangsa akan dibawa kepadanya, namun tidak akan masuk ke dalamnya sesuatu yang najis atau orang yang melakukan kejijikan atau dusta, melainkan hanya mereka yang namanya tertulis di dalam kitab kehidupan anak domba itu. Lalu ia menunjukkan kepadaku sungai air kehidupan yang jernih bagaikan kristal dan mengalir keluar dari tahta Allah dan anak domba itu. Di tengah-tengah jalan kota itu, yaitu di kedua sisi sungai itu, ada pohon kehidupan yang berbuah 12 kali, tiap-tiap bulan sekali. Daun pohon itu dipakai untuk menyembuhkan bangsa-bangsa. Tidak akan ada lagi yang terkutuk. Tahta Allah dan anak domba akan ada di dalamnya dan hamba-hambanya akan beribadah kepadanya. Mereka akan melihat wajahnya dan namanya akan tertulis di dahi mereka. Malam pun tidak akan ada lagi di sana dan mereka tidak memerlukan cahaya lampu dan cahaya matahari. Sebab Tuhan Allah akan menerangi mereka dan mereka akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, siapa yang pernah mendengar kata surga? Ayo. Apa itu surga, adik-adik? Ya. Menurut gambaran manusia yang ada saat ini, ketika orang-orang dunia, ya, orang-orang dunia, manusia berkata surga dunia, itu artinya di tempat dia mengatakan surga dunia itu yang ada hanya kesenangan, ya, tidak ada susah, tidak ada penderitaan, ya, dia bahagia terus hatinya. Yang ada hanya kebahagiaan, keindahan, dan kenyamanan. Itulah yang dikatakan manusia dunia, surga dunia. Nah, bagaimana dengan surga sebenarnya yang menjadi tujuan kehidupan manusia? Surga adalah tempat yang mulia. Sama seperti gambaran surga dunia, surga, kerajaan surga itu juga merupakan tempat di mana tidak ada lagi ratap tangis, kesusahan, penderitaan, sakit penyakit, kematian, dan lain sebagainya. Semua penderitaan di dunia tidak ada lagi. Nah, kitab Wahyu
merupakan sebuah kitab yang ditulis oleh seorang rasul yang bernama Yohanes. Rasul Yohanes ini mendapatkan penglihatan tentang banyak hal dari Tuhan. Dia mendapatkan penglihatan, wahyu dari Tuhan langsung. Dan itu yang dia tuliskan di dalam kitab Wahyu yang kita sudah baca tadi. Kitab Wahyu ditulis dengan bahasa yang sangat susah untuk dimengerti karena menggunakan sandi-sandi, menggunakan tanda-tanda, menggunakan istilah-istilah yang susah untuk dipahami oleh banyak orang. Nah, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, Rasul Yohanes menggambarkan bagaimana kerajaan surga itu. Surga menurut penglihatan Yohanes yang diberikan oleh Tuhan adalah sebuah tempat yang baru, bukan di bumi ini ya. Karena dia bilang langit yang baru, bumi yang baru, berarti bukan di bumi yang lama. Karena bumi yang lama itu sudah berlalu. Dan di tempat sana tidak ada lautan. Ya, tidak ada lautan. Dan ada sebuah kerajaan, ya, sebuah tempat berbentuk persegi 4. Itu semua terbuat dari emas, terbuat dari batu-batu permata. Semuanya sangat indah. Sangat indah. Di tempat itu tidak diperlukan lagi cahaya matahari, cahaya bulan. Karena tempat itu sudah diterangi oleh terang Allah. Nah, di tempat itu juga ada tahta Allah sebagai tempat duduk, tempat bertahtanya Allah langsung di dalam tempat itu. Sehingga Allah ada bersama-sama dengan manusia yang bisa masuk ke dalam surga itu. Betapa indahnya surga yang digambarkan oleh Rasul Yohanes. Di sana ada mata air, ya, mata air kehidupan yang memberi kehidupan. Ketika kita minum air itu memberi kehidupan, memberikan kesegaran, ya, karena kehidupan di sana tidak ada matinya, tidak ada layunya. Jadi di sana tidak ada lagi ratap tangis kematian. Tidak seperti di dunia ini. Kita mengalami penderitaan, di sana tidak ada penderitaan. Namun adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, begitu indahnya surga yang digambarkan oleh Rasul Yohanes yang menjadi tujuan akhir, ya, tujuan akhir kehidupan manusia. Dari firman Tuhan yang sudah kita baca tadi, dikatakan bahwa tidak semua orang dapat masuk ke dalam surga itu. Orang-orang seperti apa yang boleh masuk ke dalam surga itu? Tentunya orang-orang yang tidak berbuat dosa atau berbuat jahat. Dia tidak membunuh, dia tidak berzina, dia tidak mencuri, dia tidak berkata dusta, dia bukan seorang pemarah, ya, dia bukan seorang yang tukang membantah orang tua, dan masih banyak lagi yang dikatakan oleh firman Tuhan yang menjadi syarat bagaimana kita dapat masuk ke tempat yang begitu indah itu. Begitu kekal, tidak ada kematian. Nah, lantas Enci, kemana orang-orang yang berbuat jahat menurut firman Tuhan? Firman Tuhan katakan bahwa orang-orang yang berbuat jahat itu akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala, ya, yang penuh dengan belerang. Adik-adik, saat ini kita sementara diliputi oleh bencana alam, ya, yaitu meletusnya gunung ruang yang ada di daerah Tagulandang sana. Tentu adik-adik juga sudah melihat, ya, video-video dari orang-orang yang ada di sana. Bagaimana api belerang itu keluar dari gunung ruang itu, membakar
apa yang dilewatinya, baik itu tumbuhan, rumah, bahkan orang, binatang, dan lain sebagainya. Betapa dahsyatnya api belerang yang keluar dari muntahan gunung ruang itu. Bagaimana dengan api neraka yang tidak pernah ada matinya, adik-adik? Apakah kita mau masuk ke dalam api neraka itu? Ataukah kita mau masuk ke dalam surga yang begitu indah, yang begitu bahagia, yang begitu menyenangkan, tidak ada sakit, tidak ada kesusahan? Kita mau pilih yang mana, adik-adik? Pilihan ada pada Enci Tina dan adik-adik sekalian. Ingat, ketika kita mau masuk ke dalam surga, kita tidak boleh melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Ya, ketika kita melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, kita akan dilemparkan ke dalam api yang menyala-nyala itu. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, sekarang pilihan ada di tangan kita. Ya, kita sudah tahu apa persyaratan agar kita bisa masuk ke dalam surga yang begitu indah itu. Demikian cerita firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk gambaran surga yang Tuhan sudah sampaikan lewat cerita firman Tuhan kali ini. Dan kami tahu apa yang menjadi syarat agar kami bisa masuk ke dalam kerajaan surga yang begitu indah itu. Tuhan tolong kami, mampukan kami. Kami juga mau menikmati keindahan surga yang merupakan tempat bersemayamnya Allah. Tuhan tolong kami agar kami dapat melakukan setiap perintah Tuhan yang tertulis dari Alkitab yang menjadi panduan kehidupan kami. Sehingga kami layak untuk masuk ke dalam surga yang mulia, yang begitu indah. Tidak ada kesusahan, tidak ada kematian. Surga yang kekal. Ini doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, sampai bertemu lagi pada cerita Bina Anak selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Bye.